Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas soal-soal persamaan trigonometri yang berbentuk kuadrat. Kita mulai dari yang nomor 1. Nah, di sini ada nilai tan X, tan kuadrat X, min tan X min 6 sama dengan 0 dengan batasannya 0 sampai nilai V. Nah, yang ditanyakan di sini adalah nilai sin X. Kita mulai ya. Jadi di sini ada tan kuadrat X min tan X min 6 sama dengan 0. Ketika kita kesulitan dalam memfaktorkan, kita bisa memisalkan nilai tan X karena di sini sama-sama variabelnya adalah tan X. Nah, kita misalkan tan X adalah sebarang huruf, terserah. Jadi ini sebarang, kita misalkan nilai A. Nah, persamaan yang awalnya tan kuadrat X ini akan berubah menjadi A kuadrat min A min 6 sama dengan 0. Kali ini akan mudah difaktorkan. Nah, di sini kita faktorkan menjadi A min 3, A plus 2, di mana A-nya akan menghasilkan 3 atau nilai A-nya menghasilkan negatif 2. Nah, di sini kita perlu mengembalikan lagi bahwa nilai A yang sesungguhnya adalah nilai tan X. Jadi, A sendiri adalah tan X, jadi tan X-nya yang pertama menghasilkan 3, dan untuk tan X yang kedua menghasilkan negatif 2. Nah, karena di sini yang dicari adalah nilai sinus X, kita perlu mencarinya lewat segi 3 siku-siku yang dulu pernah dikerjakan ketika kelas 10 ya. Jadi, untuk nilai tan X yang pertama, yaitu untuk nilai tan yang bernilai 3, atau bisa kita tulis 3/1, kita bisa memperolehnya di sini. Misalkan di sini alfa, ini segitiga siku-sikunya, berarti ini nilainya 3, ini 1, karena tan adalah depan dibagi samping dari suatu sudut. Kita perlu mencari nilai dari yang miring di sini dengan teorema Pythagoras. Jadi untuk misalkan ini, saya misalkan nilai C di sini, jadi nilai C-nya adalah akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat, jadi akar 10. Nah, ini menghasilkan akar 10. Yang akhirnya untuk sin X yang pertama kita memperoleh 3 per akar 10, atau kalau misalkan kita selesaikan dikalikan dengan sekawan, akhirnya menghasilkan 3 per 10 akar 10. Nah, di sini kenapa nilainya positif? Karena perhatikan untuk tan X di sini ada di kuadran. Kita perlu memperhatikan di sini. Untuk 0 sampai 180 yaitu berada di kuadran 1 dan 2. Kita tahu untuk nilai sin yang di kuadran 1 adalah positif, kuadran 2 juga positif. Untuk nilai tan yang bernilai di kuadran 1 adalah positif, sedangkan yang di kuadran 2 negatif. Nah, ini untuk yang pertama ini aman karena sama-sama positif. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Ketika nilai tan X itu adalah negatif 2. Nah, di sini yang diperlukan, karena tan X di sini negatif 2, otomatis di kuadran 2, kita perlu mencari tahu apakah sinus di kuadran 2 itu positif atau negatif. Nah, kita perhatikan di sini nilai sinus di kuadran 2 juga positif. Jadi kita bisa mencarinya juga lewat seperti ini. Ini 2 dan di sini 1. Kita bisa mencarinya lewat 2 kuadrat plus 1 yaitu akar 5, yang akhirnya nilai sin X yaitu berapa? 2 per akar 5, atau ketika kita kalikan dengan sekawan menghasilkan 2 per 5 akar 5. Nah, dari di sini kita bahwa nilainya adalah, kita cari 3 akar 10 sama-sama positif karena bernilai untuk sinnya juga positif, jadi pilihannya adalah yang A. Kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Nah, di sini ada cos kuadrat X, cos X min 2 sama dengan 0. Yang ditanya adalah semua solusi bilangan real. Kita lihat dulu pilihan gandanya. Nah, di sini kita tidak perlu mencari nilai sudutnya. Nah, kita hanya perlu mencari solusi realnya. Nah, kita misalkan di sini cos kuadrat X plus cos X min 2 sama dengan 0. Seperti tadi, kalau misalkan kesulitan, kita bisa memisalkan di sini A kuadrat plus A min 2 sama dengan 0. Jadi di sini kita peroleh
Nah, di sini kita peroleh A plus 2 dan A min 1. Jadi di sini nilai A sama dengan negatif 2 atau di sini nilai A dengan 1. Nah, perhatikan di sini. Karena rentang nilai cos dan sinus adalah negatif 1 sampai dengan 1, jadi untuk negatif 2 ini tidak memenuhi. Jadi mana yang memenuhi? Yaitu yang ini. Nah, untuk nilai yang bernilai 1, cos berapa nilai yang bernilai 1? Yaitu cos 0. Jadi di sini kita untuk cos X sama dengan 1. Jadi nilainya sama dengan cos X sama dengan cos 0. Yang ketika kita mengerjakan, jadi nilai X sama dengan 0 ditambah K dikali, karena ini bentuknya adalah V, kita tulis seperti ini dulu. Jadi karena ini bentuknya adalah V, jadi K kali 2 V, berarti hasilnya adalah 2 K. Untuk K adalah elemen bilangan bulat. Yang mana? Yaitu yang opsi A. Baik, kita lanjut untuk yang nomor 3. Nilai sin X dari 2 sin kuadrat X plus 5 sin X min 3 sama dengan 0 yang memenuhi untuk nilai itu adalah, nah kita perhatikan di sini. Nah, di sini ada 2 sin kuadrat X plus 5 sin X min 3 sama dengan 0. Kalau misalkan kesulitan, kita bisa memisalkannya lagi. Jadi seperti ini. 2A kuadrat plus 5A min 3 sama dengan 0. Kita coba memfaktorkan. Jadi yang sering latihan pemfaktoran ya. Nah, di sini ada 2A, A. Nah, yang pertama untuk 2A sama dengan 1 ya. Jadi nilai A-nya dengan setengah, dan yang sini nilai A-nya sama dengan negatif 3. Kita kembalikan lagi bahwa nilai A tadi adalah sin. Jadi sin X sama dengan 1/2. Dan yang di sini nilai sin X-nya sama dengan negatif 3. Nah, perlu kalian ketahui bahwa untuk nilai sin dan cos, rentang nilai sin dan cos, rentangnya adalah negatif 1 sama dengan 1 ya. Jadi kalau misalkan di sini ada negatif 3, ini jelas tidak memenuhi. Nah, yang ditanyakan di sini adalah nilai sin X yang memenuhi. Jadi satu-satunya nilai sin X yang memenuhi adalah 1/2. Jadi pilihannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Berikut adalah himpunan penyelesaian persamaan kuadrat trigonometri 2 sin kuadrat 2x min 7 sin 2x plus 3 sama dengan 0 dengan batas 0 sampai nilai 2V. Nah, kita kerjakan dari sini dulu. Sama seperti cara-cara sebelumnya, ketika kita kesulitan untuk mengerjakan ini, memfaktorkannya terutama, kita bisa memisalkannya. Karena di sini variabelnya sama-sama sin 2x, jadi yang kita misalkan adalah sin 2x. Kita misalkan sebarang huruf, misalkan A. Jadi persamaan ini akan menjadi 2A kuadrat min 7A plus 3 sama dengan 0. Sampai di sini paham ya? Jadi kita faktorkan menjadi 2A min 1 A min 3. Di sini 2A 1, A-nya ketemu 1/2, A yang kedua ketemu 3. Kita kembalikan lagi ke sin 2x, jadi nilainya setengah. Yang di sini sin 2x-nya sama dengan 3. Nah, karena di sini menghasilkan 3 sama seperti sebelumnya, berarti yang sin 2x-nya sama dengan 3 tidak memenuhi. Nah, baru kita mengerjakan yang sin 2x. Sin 2x sama dengan 1/2. Nah, sin 2x sama dengan 1/2 ini kan sama dengan sin 2x sama dengan sin 30. Sin 30 sendiri kalau dalam nilai V bisa kita tulis sin I/2.
Nah, jadi di sini untuk penyelesaian yang pertama, 2x sama dengan pi per 6 plus k dikalikan 2pi. Nah, berarti nilai x-nya semuanya kita bagi dengan 2 menjadi pi per 12 plus k dikalikan pi. Untuk k-nya 0, berarti nilai x-nya adalah pi per 12. Nah, untuk k-nya 2, nilai x-nya menjadi, ini untuk k-nya 1, berarti nilai x-nya menjadi 13 per 12 pi dengan menyamakan penyebut. Kemudian untuk penyelesaian bentuk kedua, yaitu ketika nilai 2x sama dengan nilai pi dikurangi pi per 6 plus k kali 2pi. Jadi nilai 2x di sini sama dengan 5 per 6pi plus k kali 2pi. Semuanya kita bagi dengan 2 menghasilkan x sama dengan 5 per 12pi plus k dikalikan pi. Jadi untuk k-nya 0 dia akan menghasilkan 5 per 12pi, dan untuk k-nya 1 dia akan menghasilkan 17 per 12pi. Nah, dari sini yang ditanyakan adalah kecuali ya. Jadi pengecualian hasil dari nilai sin 2x sama dengan setengah. Kita cek untuk yang pertama. Di yang pertama ini memang pi per 12 ada, karena ini merupakan hasilnya. Nah, kita cek dulu di sini hasilnya adalah pi per 12, kemudian ada 13 per 12, kemudian ada 5 per 12 kan. Nah, kita cek di sini ada 5 per 12, kemudian ada 13 per 12 dan ada 17 per 12. Jadi kecuali yang mana? Yaitu yang C. Nah, kita lanjut untuk yang nomor 5. Untuk nomor 5 ini ada sedikit perbedaan. Nah, di sini bagaimana persamaannya ketika bentuknya seperti ini dengan batasannya 0 sampai 360. Nah, di langkah pertama, karena ini dua hal yang berbeda, yang satu sin dan yang satu cos, kita harus menyamakan dulu. Tentu harus diingat-ingat tentang identitas trigonometri yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Jadi di sini 2 sin kuadrat x min 9 cos x plus 3 sama dengan 0. Nah, karena perlu kita ingat bahwa nilai sin kuadrat x itu bisa diperoleh dari 1 min cos kuadrat x. Ini merupakan identitas trigonometri. Jadi nilai ini bisa kita ubah menjadi 2. 1 min cos kuadrat x min 9 cos x plus 3 sama dengan 0. Kita kalikan jadi 2 min 2 cos kuadrat x min 9 cos x plus 3 sama dengan 0. Nah, persamaan ini akan menjadi, ketika kita operasikan semuanya, min 2 cos kuadrat x min 9 cos x plus 5 sama dengan 0. Nah, bisa kita kalikan negatif 1 semuanya menjadi 2 cos kuadrat x plus 9 cos x min 5 sama dengan 0. Nah, kita misalkan di sini nilai cos x adalah huruf apa? Misalkan kita b. Jadi di sini menjadi 2b kuadrat plus 9b min 5 sama dengan 0. Nah, ketika kita faktorkan, nah di sini ada 2. Kalau kalian misalkan kesulitan pengfaktoran, seperti itu dulu. Nah, 2 kali 5 di sini 10. Jadi nilai berapa yang hasilnya nanti 9. Bisa kita isi 10 1. Ini min, ini plus.
Jadi ini bisa dibagi, jadi ini 2B ya, 2B. Jadi pemfaktorannya menghasilkan 2B min 1 B plus 5 sama dengan 0. Jadi di sini menghasilkan 2B sama dengan 1, nilai B-nya adalah 1/2, kemudian B plus 5 sama dengan 0, B-nya menghasilkan negatif 5. Kita kembalikan lagi ke definisinya, bahwa nilai B adalah cos X. Jadi cos X yang pertama dia menghasilkan 1/2, sedangkan untuk cos X yang kedua dia menghasilkan negatif 5. Kita perlu mengingat bahwa nilai sin dan cos rentangnya hanya sampai negatif 1 sama dengan 1. Jadi ini jelas tidak memenuhi. Jadi hanya ini yang memenuhi. Nah, kemudian kita mengerjakan sesuai dengan aturan persamaan trigonometri bahwa nilai cos X, kita kerjakan ya. Cos X di sini nilainya sama dengan cos 60 kalau dia di kuadran 1. Jadi untuk yang pertama, untuk X sama dengan 60 plus K dikalikan 360. Untuk K yang pertama, yaitu ketika K-nya 0, dia akan menghasilkan K dikali 0, 0 kali 360 kan 0, jadi hasilnya adalah 60 derajat. Untuk K yang ketika K-nya 2, jadi nilai X-nya, ini ketika K-nya 1, jadi nilai X-nya adalah 360 ditambah 60 berapa? 420. Nah, karena ini sudah melebihi dari batasannya 360, jadi ini tidak kita hiraukan. Jadi untuk K selanjutnya tidak perlu kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya, yaitu ketika X sama dengan, ketika X sama dengan negatif 60 plus K dikali 360. Untuk K ketika dia 0, berarti dia menghasilkan negatif 60. Ini untuk K nya sama dengan 1, dia akan menghasilkan 360 dikurangi 60 berarti nilainya 300. Nah, ketika kalian ingin ngecek lagi, misalkan saya penasaran dengan K sama dengan 2, boleh. Berarti K ketika sama dengan 2, 720 dikurangi 60. Nah, itu sudah melebihi dari 360. Jadi kita berhenti sampai di sini. Nah, setelah kita mengerjakan ini, kita akhirnya mendapatkan hasil dengan yang sesuai dengan batasannya, yaitu antara 0 sampai 360, yaitu yang mana? Yang pertama ini, 60 derajat dengan 300 derajat. Karena min 60 ini tidak sesuai, kemudian 420 juga tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Jadi mana yang hasilnya? Kita cari 60 dan 300, yaitu yang D. Nah, sekian dari pembahasan soal ini, semoga dapat dipahami. Sampai ketemu lagi dalam video pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.